kalian sehat walafiat semuanya ya, dan dilindungi dalam keadaan apapun. Pagi hari ini tuh cuaca di Tulungagung sangat cerah sekali, udaranya sangat sejuk, matahari sangat bersinar dengan terang. Semoga di tempat kalian juga begitu ya, kalian mengalami hal yang sama dengan saya, merasakan hal yang sama, yaitu kalian itu merasakan suasana yang sangat cerah secerah hati kalian masing-masing. Nah, di pagi hari ini kita akan berbicara mengenai apa sih? Topik pada pagi hari ini adalah gangguan panik disorder. Saya itu kemarin sudah mempost di akun IG saya, akun Instagram saya, yaitu mengenai gangguan panik disorder. Dan ternyata banyak sekali dari kakak-kakak yang sangat ingin mengetahui lebih dalam apa sih gangguan panik disorder itu, dan kakak-kakak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang gangguan panik disorder. Nanti akan saya bacakan ya pertanyaan-pertanyaannya. Namun sebelum itu, nanti pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak akan dijawab oleh pemateri yang sudah saya siapkan hari ini. Pemateri kita hari ini adalah dari kakak-kakak mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung dari jurusan Psikologi Islam. Ya, mereka lah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak semuanya mengenai gangguan panik disorder ini. Jadi di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama kakak-kakak yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Yang pertama ada Kak Nur Saidatul Karimah. Yang kedua ada Kak Wahda Fatma Ayesa Maryam. Yang ketiga ada Kak Fevendi Ogis Atmawan. Yang keempat ada Kak Haibatus Sobir. Yang kelima ada Kak Rifaul Selvi Hanifah. Yang keenam ada Kak Roro Nur Aisyah Dina Maulviroh. Yang ketujuh ada Kak Naili Saada. Itulah nama-nama kakak-kakak yang akan menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak semua tentang gangguan panik disorder. Untuk mempersingkat waktu kita, mari kita ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Nona Nailis. Apa sih gangguan panik disorder itu? Saya Nur Saidatul Karimah dengan NIM 122 mengenai gangguan panik. Jadi gangguan panik itu adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami serangan panik secara berulang. Nah, mengenai serangan panik itu sendiri atau panic attack adalah di mana seseorang itu mengalami serangan mendadak dan yang dirasakan itu seperti psikosomatis, detak jantungnya yang tidak beraturan, kemudian sesak nafas, pusing, dan sebagainya. Biasanya ini berdurasi hingga 20 menit. Dan serangan panik ini tidak dipicu karena zat atau misalnya seperti kafein, obat-obatan, atau kondisi medis, misalnya tekanan darah tinggi. Gangguan panik itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama dengan agorafobia dan yang kedua tanpa agorafobia. Apa itu agorafobia? Jadi agorafobia itu adalah rasa takut atau kecemasan atau cemas berlebihan pada tempat atau situasi yang membuat si penderita ini merasakan panik, kemudian malu, bahkan tidak berdaya. Mengenai deskripsinya, jadi gangguan panik atau panik disorder ini sulit dibedakan dengan penyakit mental seperti depresi, gangguan kecemasan, atau serangan jantung. Makanya tidak jarang seseorang itu dengan gangguan paniknya akan mengalami salah diagnosis. Mengapa? Karena gejala-gejala yang ditunjukkan itu tidak jauh berbeda dengan gangguan penyakit mental atau penyakit medis yang lainnya. Ada 3 jenis serangan panik. Yang pertama adalah tidak terduga. Ini terjadi tanpa pemicu dan tanpa peringatan. Kemudian yang kedua, terikat secara situasional. Ini ada aktivitas tertentu yang memicu serangan panik, bahkan ketika orang tersebut hanya memikirkan aktivitas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga cenderung bersifat situasi, hampir sama dengan terikat secara situasional, tapi bedanya serangan
itu tidak selalu terjadi ketika stimulus pemicu ditemui. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Rehana Elia. Apa saja penyebab gangguan panik, Kak? Penyebab gangguan panik itu ada 3. Yang pertama, faktor biologis. Seperti pada umumnya, gangguan panik dipengaruhi oleh gen ataupun faktor keturunan. Jika orang tua tersebut mengalami gangguan panik, maka anaknya berpotensi besar mengalami hal tersebut. Dan ada faktor ketidakseimbangan kimia, zat pengontrol fungsi otak, ataupun sistem saraf simpatik yang terlalu sensitif. Yang kedua, ada faktor psikologis. Faktor psikologis bisa ditandai dengan orang tersebut mudah sekali cemas, pesimis, atau kurang merasa nyaman. Biasanya orang seperti ini kurang bisa menghadapi stres atau tekanan dalam masalah kehidupannya. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini biasanya adalah pengalaman negatif di masa kecil. Kemudian mengalami bencana, mengalami kecelakaan, ataupun pergantian pekerjaan dan masalah hubungan antar pribadi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Pertanyaan ketiga dari Tia Lutfia. Boleh minta tolong untuk dijelaskan mengenai demografi gangguan panik disorder? Terima kasih. Iya Kak Tia, sama-sama. Nanti akan dijawab oleh pemateri kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pevendi Ogi Satmawan dari kelas PI 5C NIM 147. Jadi di sini saya akan menjelaskan demografi gangguan panik. Ada beberapa faktor penting dalam gangguan panik seperti ras, jenis kelamin, dan status ekonomi. Biasanya, orang yang terkena gangguan panik, gejalanya dimulai ketika berusia 20 tahun. Di sini dijelaskan bahwa wanita 2 kali lebih mungkin terkena serangan panik dibandingkan pria. Kenapa? Jadi menurut jurnal yang saya baca, wanita 2 kali lebih mungkin terkena serangan panik karena terkait dengan evolusi manusia. Wanita yang awalnya berperan sebagai pengasuh, kini telah menjadi sosok yang bekerja keras, berhati-hati, dan protektif. Selanjutnya ada terkait dengan struktur kandungan kimia di otak. Sistem otak perempuan cenderung lebih intuitif dan berpikir analitis, sementara otak pria cenderung lebih optimal pada kemampuan motorik. Namun, menurut Echa, tidak ada perbedaan yang signifikan antara ras atau kelompok etnis. Selanjutnya, pada pasien yang memiliki gangguan panik itu beresiko tinggi mengalami depresi berat dan berkembangnya agorafobia. Nah, agorafobia ini lebih umum terjadi pada orang dengan pendidikan rendah dan kelas ekonomi rendah. Kenapa agorafobia ini lebih umum terjadi pada orang dengan berpendidikan rendah dan kelas ekonomi rendah? Jadi itu karena penderita yang mengalami agorafobia akan merasa takut dan cemas yang berlebihan pada beberapa kondisi, seperti kondisi yang membuatnya sulit mendapatkan pertolongan. Biasanya penderita agorafobia ini membutuhkan kerabat atau teman untuk
menemaninya ke tempat umum. Dari jurnal penelitian yang berjudul Penilaian Keparahan serta Komorbiditas Gangguan Panik, di situ menjelaskan bahwa tidak ada atau tidak terdapat hubungan signifikan yang tampak antara demografi gangguan panik dan adanya agorafobia. Di situ Noyes dan Crowe meneliti bahwa hubungan antara epidemiologi gangguan panik dan agorafobia, mereka tidak menemukan korelasi antara variabel epidemiologi gangguan panik dan agorafobia. Jadi mereka menyimpulkan bahwa adanya agorafobia tidak bergantung pada variabel apapun. Pertanyaan yang keempat yaitu, gimana sih cara mencegah gangguan panik? Lalu untuk pencegahan, waktu yang paling baik untuk melakukan pencegahan yakni pada atau sebelum periode gangguan panik itu muncul. Terdapat metode mendeteksi individu yang beresiko mengalami gangguan panik. Di sini yang sering digunakan adalah dengan mengidentifikasi dari riwayat keluarga atau keturunan pasien dengan gangguan panik. Di sini dapat diketahui jika individu dari riwayat keluarga tersebut mengalami penghambatan perilaku, hal tersebut dapat beresiko mengalami gangguan panik. Setelah mendapatkan identifikasi, maka individu itu dapat mewaspadai gejalanya sehingga dapat mendapatkan perawatan sejak dini. Sebenarnya belum ada cara yang sangat signifikan untuk mencegah terjadinya gangguan panik. Namun, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala-gejala yang terjadi. Apa saja yang dapat dilakukan? Yakni dengan menghindari makanan, minuman manis, mengandung kafein, alkohol, berhenti merokok, dan tidak menyalahgunakan nafsa. Dapat juga dengan berolahraga, istirahat cukup, tidur yang cukup, latihan manajemen stres, latihan relaksasi. Di sini latihan relaksasi seperti latihan pernapasan, yoga, melemaskan otot-otot, serta yang terakhir dengan bergabung di komunitas yang memiliki permasalahan yang sama. Dengan bergabung dengan komunitas ini dapat menciptakan kesadaran, pemahaman, hingga membiasakan diri menangani kepanikan. Terima kasih. Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana perawatan gangguan panik? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya, sama-sama, Kak Yurani. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah perawatan gangguan panik. Perawatan gangguan panik ini bisa dilakukan dengan beberapa perawatan. Yang pertama yaitu intervensi psikologis dan sosial, yang kedua dengan perawatan medis, dan yang ketiga dengan terapi alternatif. Nah, pembahasan pertama yaitu intervensi psikologis dan sosial. Intervensi psikologis sosial ini biasanya itu yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Kenapa sih CBT ini sering digunakan? Karena CBT ini itu merupakan terapi yang efektif diberikan kepada pasien gangguan panik, baik itu bisa diberikan secara individu maupun secara kelompok. Selain itu, persentase penyembuhan gangguan panik dengan CBT ini itu tinggi, yaitu sekitar 80-90%. Terlebih lagi, CBT ini itu memiliki efek jangka panjang, bahkan setelah perawatan itu sudah dihentikan.
Ada yang sampai efeknya itu sampai 2 tahun setelah pengobatannya itu berakhir. Terus yang selanjutnya itu adalah perawatan medis. Nah, perawatan medis ini adalah pemberian obat-obatan kepada pasien yang dengan gangguan panik. Tujuan pemberian obat-obatan ini itu tidak hanya untuk mencegah terjadinya serangan panik, tetapi juga untuk mengurangi gejala-gejala akibat gangguan panik ini. Nah, gejalanya itu biasanya bisa seperti kecemasan antisipatif, terus penghindaran fobia, dan bahkan sampai depresi berat. Untuk obat yang sering digunakan dalam gangguan panik ini itu biasanya SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, karena obat ini itu memiliki dosis yang rendah dan juga efek samping yang sedikit. Yang pertanyaan ke-6, adakah terapi alternatif untuk mengatasi gangguan panik ini? Ini pertanyaan dari Kak Lisa Ruby Jen. Biasanya terapi alternatif untuk gangguan panik ini itu bisa berupa hipnosis, terus meditasi, yoga, pemberian nutrisi yang tepat, olahraga, dan juga teknik pernapasan perut yang bisa mendorong relaksasi dan visualisasi. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7 tetap dari Kak Lisa Rubijen. Ada gimana sih diagnosa awal gangguan panik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Olselvi Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis dari gangguan panik. Gangguan panik ini mungkin sulit dibedakan dari gangguan kecemasan lain seperti fobia spesifik dan fobia sosial. Tetapi secara umum, fobia spesifik dapat ditandai oleh pemicu atau rangsangan tertentu, dan fobia sosial biasa ditandai oleh situasi sosial tertentu. Sedangkan gangguan panik sama sekali tidak beralasan dan tidak terduga. Selain itu, gangguan panik juga sulit dibedakan dari penyalahgunaan obat, karena obat apapun yang merangsang otak dapat menyebabkan gejala gangguan panik ini muncul. Contohnya adalah kokain, kafein, dan amfetamin. Obat-obatan ini dapat menyebabkan gejala serangan panik muncul. Oleh karena itu, sebelum mendiagnosa seseorang, harus dipastikan bahwa orang tersebut bebas dari obat-obatan tersebut. Pasien dengan gangguan ini memiliki tingkat depresi yang tinggi. Dengan gangguan panik terjadi lebih dahulu, kemudian depresi. Terkadang terdapat pasien gangguan ini yang mengkonsumsi alkohol atau mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dengan tujuan untuk menenangkan diri, tetapi justru dapat memperburuk gangguan panik mereka. Saat ini, tidak ada tes diagnosis untuk gangguan panik. Jadi, setiap pasien serangan panik harus menjalani pemeriksaan medis terlebih dahulu. Darah dan glukosa pasien harus diukur, kemudian pasien yang memiliki gejala jantung harus memerlukan pemeriksaan jantung menyeluruh. Menurut DSM-5, dalam mendiagnosis gangguan panik, terdapat beberapa poin penting yang berupa gangguan panik ditandai dengan serangan panik yang cukup sering terjadi. Gangguan panik dengan serangan panik yang bukan disebabkan efek pemakaian obat-obatan atau karena penyakit. Gangguan panik tidak berhubungan dengan gangguan mental lainnya, seperti fobia tertentu, seperti fobia sosial, gangguan kecemasan, post-traumatic stress disorder, hingga gangguan obsesif kompulsif. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari KSMHRRXX. Apa saja gejala yang dialami oleh penderita gangguan panik? Ini mengenai gejala-gejala panik ya.
Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nailisa Ada, NIM 116. Di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala apa saja sih yang sering dialami oleh penderita panic disorder itu. Panic disorder ditandai dengan munculnya satu atau dua serangan panik yang tidak diharapkan, yang tidak dipicu oleh hal-hal yang bagi orang lain bukan merupakan masalah luar biasa. Jadi menurut orang lain itu masalah yang sangat wajar, masalah yang sepele. Namun bagi penderita, masalah itu adalah masalah yang sangat berat bagi dirinya dan masalah yang sangat luar biasa. Ada beberapa simptom yang menandakan kondisi panik tersebut, yaitu nafas yang pendek, palpilasi itu adalah mulut yang kering, atau kerongkongan tidak bisa menelan. Bahkan yang lebih parahnya lagi yaitu ketakutan akan mati atau ketakutan akan kematian. Dalam DSM-4 terdapat 13 gejala untuk memenuhi kriteria diagnosis serangan panik. Orang yang terkena harus mengalami 4 atau lebih gejala serangan panik dalam waktu 10 menit sejak awal serangan itu muncul. Gejalanya apa saja sih? Yang pertama yaitu jantung berdebar kencang atau detak jantung cepat dan berkeringat. Yang kedua yaitu gemetar, sesak nafas, perasaan tersedak. Yang ketiga itu nyeri di dada. Banyak orang yang merasa seolah-olah mengalami serangan jantung. Nah, di sini banyak sekali yang salah menafsirkan nyeri di dada itu dan salah menafsirkan untuk dia itu harus lari kemana untuk mendapatkan pertolongan pertama begitu, karena dia itu merasa bahwa dirinya itu terkena serangan jantung, tapi kenyataannya dirinya itu mengalami gangguan panik. Yang keempat yaitu mual atau sakit perut. Yang kelima yaitu merasa pusing atau pusing seolah dia akan pingsan. Yang keenam yaitu perasaan berada di luar tubuh seseorang atau terlepas dari kenyataan. Yang ketujuh yaitu takut dia lepas kendali atau ketakutan gila bahwa dia akan mati. Yang kedelapan yaitu perasaan kesemutan atau mati rasa dan menggigil. Selanjutnya, gangguan panik tanpa agrofobia. Gejala gangguan panik tanpa agrofobia ini dalam DSM-4. Kriteria untuk gangguan panik tanpa agrofobia ini meliputi serangan panik berulang. Seperti yang saya jelaskan gejalanya di atas itu dilakukan secara berulang-ulang yang terjadi tanpa adanya peringatan selama 1 bulan. Kekhawatiran terus-menerus bahwa serangan panik akan terulang kembali, kemungkinan perubahan perilaku karena rasa takut, tidak ada agrofobia. Bukan karena kondisi medis atau penyalahgunaan zat, bukan karena penyakit mental lain seperti fobia spesifik, fobia sosial, gangguan obsesif kompulsif, gangguan kecemasan akan perpisahan, atau gangguan stres pasca trauma. Selanjutnya yaitu gangguan panik dengan agrofobia. Gejala gangguan panik dengan agrofobia ini dijelaskan dalam DSM-4. Kriteria untuk gangguan panik dengan agrofobia seperti ini. Gejala agrofobia termasuk ketakutan berada dalam situasi yang dapat memicu serangan panik. Nah, orang yang mengalami gejala panik dengan agrofobia ini akan cenderung mengunci diri di dalam ruangan atau cenderung tetap berada di rumah, mengunci diri di rumah dan tidak mau keluar, karena dia itu merasa jika dia keluar dia itu akan mendapatkan masalah yang besar, bahkan dia itu akan mengalami kematian jika dia keluar. Jika dia berada di luar. Untuk orang yang mengalami gejala gangguan panik dengan agrofobia ini, orang itu perlu adanya pendampingan khusus, jadi di mana-mana itu dia itu harus selalu didampingi.
agar tidak terjadi kefatalan pada saat dia itu berada di tempat umum, berada di tempat luar yang bebas, dia itu tidak mengalami hal yang fatal mengenai kepanikannya itu. Seperti itu ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Baik, itu tadi adalah jawaban-jawaban dari kakak-kakak pemateri kita ya. Jika Anda-Anda yang semua yang bertanya masih kurang paham atau kurang memahami, bisa DM di akun Instagram saya. Baik, sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa.